Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang terkait dengan beberapa kalimat isim yang bentuknya selalu dalam keadaan mudhof atau disandarkan kepada kalimat yang lain. Namun di sini mudhofnya bisa terhadap dhamir ataupun terhadap isim dhahir. Pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang beberapa kalimat isim yang hanya bisa mudhof kepada dhamir saja, dan ada pula yang hanya bisa mudhof kepada jumlah saja. Namun khusus untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang kalimat-kalimat isim yang bentuknya selalu mudhof, namun mudhofnya di sini bisa kepada dhamir dan juga bisa kepada isim dhahir. Lafaz-lafaz tersebut adalah yang pertama berupa lafaz lada atau berupa lafaz ladun. Lafaz lada dan ladun ini sebenarnya sama, di mana keduanya ini adalah sama-sama berupa dzaraf zaman. Dalam susunan kalimat, lafaz ladun ataupun lada ini kemungkinan i'rabnya ini ada dua. Yang pertama, ada kalanya dia dalam keadaan nasab sebagai dzaraf. Hal ini terjadi manakala ladun ataupun lada ini tidak didahuluin oleh huruf jermin. Kemudian yang kedua, ada kalanya dia dalam keadaan jer, jadi majrur, manakala didahuluin oleh huruf jermin. Jadi dalam susunan kalimat manakala tidak didahuluin oleh min, maka i'rabnya itu nasab atas kedzarafannya. Kemudian manakala didahuluin oleh min, maka secara mahal dia itu dalam keadaan jer. Namun secara lafadz ladun ataupun lada ini semuanya dimabnikan sukun. Pada lafadz ladun sukunnya itu terdapat pada huruf nun, sementara pada lafadz lada sukunnya itu terdapat pada huruf alif, di mana alif sendiri selamanya tidak dapat menerima harkat. Jadi secara lafadz keduanya ini dimabnikan sukun, namun secara mahal atau kedudukan bisa dalam keadaan nasab, bisa pula dalam keadaan jer. Kita ambil contoh seperti lafadz lada al-qaumi khobarun. Ladal qaumi ialah di sisi kaum itu, khobarun adapun kabar ataupun berita. Pada kaum itu ada sebuah berita. Dalam susunan ini lafadz lada tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia itu selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Dalam susunan ini lafadz lada dimudhofkan kepada lafadz al-qaum. Di sini lada secara lafadz dia itu dimabnikan sukun. Namun lada ini tetaplah sebagai dzaraf yang dalam susunan ini kedudukannya sebagai khobar yang didahulukan, sementara lafadz khobarun ini adalah merupakan mubtada'nya. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz waladaina mazidun. Waladaina dan ialah di sisi kami mazidun adapun tambahan kenikmatan. Di sini pun sama, lafadz lada selalu dimudhofkan dan mudhofnya di sini kepada dhamir. Jadi manakala yang pertama ini mudhofnya kepada isim dhahir dan contoh yang kedua ini mudhofnya kepada dhamir. Di sini secara lafadz dimabnikan sukun dan lafadz lada ini adalah merupakan dzaraf yang dalam susunan ini mahalnya atau kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang diakhirkan. Kemudian contoh dari lafadz ladun seperti lafadz wajadtuhu ladun baitika. Wajadtu menemukan siapa aku hu kepadanya ladun baitika di dekat rumahmu. Aku menemukannya di dekat rumahmu. Di sini lafadz ladun
dimudhofkan kepada isim dhohir, di mana lafadz ladun ini secara lafadz dimabnikan sukun, namun secara mahal dia adalah sebagai dzaraf yang dalam keadaan nasab. Ini bentuk daripada lafadz lada dan lafadz ladun yang tidak didahuluin oleh min. Selanjutnya contoh yang didahuluin oleh min, seperti lafadz Rabbana hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab, mudah-mudahan memberikan siapa engkau, lana, untuk kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kepada rahmat. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Di sini kita perhatikan lafadz min ladunka, di mana ladun di sini didahuluin oleh min, maka secara mahal lafadz ladun ini dalam keadaan jer dengan tanda jer yang dikira-kira, karena lafadz ladun sendiri secara lafadz dia itu dimabnikan sukun. Di sini lafadz ladun dimudhofkan kepada dhomer, min ladunka. Contoh yang lain seperti lafadz wa idzan la'atainahum min ladunna ajran aziman. Wa idzan, dan jika demikian, la'ataina, niscaya memberikan siapa kami, hum, kepada mereka, min ladunna, dari sisi kami, ajron, kepada pahala, aziman, yang besar. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Di sini kita perhatikan lafadz min ladunna, di mana lafadz ladun dimudhofkan kepada dhomerna, dan di sini didahuluin oleh min, maka lafadz ladun ini i'robnya adalah jer, namun secara lafadz dia tetap dimabnikan sukun. Jadi semua yang terletak setelahnya lafadz lada ataupun ladun itu selalu menjadi mudhof ilaih, kecuali manakala setelah lafadz ladun ataupun lada ini adalah berupa lafadz ghudwah. Maka di sini terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama, lafadz ladun ataupun lada ini dalam bentuk idhofah. Jadi lafadz yang terletak setelahnya itu adalah sebagai mudhof ilaihnya. Kita ambil contoh seperti lafadz laqituhu ladun ghudwatin. Laqituhu, menemui siapa saya, hu, kepadanya, ladun ghudwatin, sejak pagi. Di sini lafadz ladun dalam bentuk idhofah, di mana lafadz ladun ini dimudhofkan kepada lafadz ghudwah. Jadi ghudwah di sini sebagai mudhof ilaihnya yang selalu dibaca jer. Kemudian yang kedua, di sini dalam bentuk mufrad. Artinya lafadz ladun ini tidak dalam keadaan idhofah, sehingga lafadz ghudwah ini tidak dijadikan sebagai mudhof ilaihnya, dan nantinya akan dibaca laqituhu ladun ghudwatan, menemui siapa aku, hu, kepadanya, ladun, sejak ghudwatan, pagi hari. Di sini lafadz ladun tidak dimudhofkan kepada lafadz ghudwah, dan lafadz ghudwah di sini dibaca nasab, kedudukannya sebagai tamyiz. Jadi sekali lagi, untuk lafadz lada ataupun ladun ini selalu dalam keadaan idhofah, selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain, di mana kalimat yang terletak setelah ladun ataupun lada itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Namun manakala setelah lafadz ladun ataupun lada ini berupa lafadz ghudwah, maka di sini terdapat dua bentuk. Yang pertama, ada kalanya lafadz ladun ataupun lada ini dalam bentuk idhofah, sehingga lafadz ghudwah di sini nantinya akan dijadikan sebagai mudhof ilaihnya dan dalam keadaan jer.
Kemudian yang kedua, ada kalanya ladun ataupun lada ini dalam keadaan mufrad, artinya dia tidak dalam bentuk idhofah. Sehingga lafadz ladun ini akan dibaca nasab sebagai tamyiz daripada lafadz ladun tersebut. Aku menemuinya sejak atau pada saat hudwatan pagi hari. Jadi ketika dikatakan sebagai ladun saja, pada saat ini masih belum jelas, maka perlu adanya penjelas, dan penjelas tersebut berupa lafadz hudwatan yang kedudukannya sebagai tamyiz. Ini adalah lafadz yang pertama yang bentuknya selalu dimudhofkan atau disandarkan kepada kalimat yang lain, yaitu lafadz ladun dan lafadz lada. Kemudian selanjutnya adalah lafadz ma'a. Ma'a ini juga merupakan kalimat yang wajib atau selalu dalam keadaan idhofah, dan maknanya adalah dzarfiyah, yaitu menunjukkan makna keadaan atau menunjukkan makna waktu. Contohnya ketika kita mengatakan dzahaba ma'a Zaidin. Dzahaba dia pergi, atau pergi siapa dia? Ma'a Zaidin, beserta Zaid. Dalam susunan ini lafadz ma'a memiliki makna keadaan. Jadi bagaimana keadaan dia ketika dia pergi? Dia pergi ma'a Zaidin dalam keadaan beserta Zaid. Selanjutnya status i'rab daripada lafadz ma'a. Bagaimana keadaan i'rab daripada lafadz ma'a ketika dalam susunan kalimat? Pada dasarnya, lafadz ma'a ini dihukumin sebagai kalimat mu'rab yang nasab sebagai dzaraf, sebagaimana contoh tadi. Dan bentuknya selalu dalam keadaan idhofah. Namun terkadang lafadz ma'a ini diputus dari idhofah, artinya dia itu tidak dimudhofkan kepada kalimat yang lain, sehingga dalam keadaan ini dia berkedudukan sebagai hal yang i'rabnya adalah dibaca nasab. Seperti ketika kita mengatakan Ja'a Zaidun wa Khalidun ma'an. Ja'a datang Zaidun siapa Zaid, wa Khalidun dan Khalid ma'an bersama-sama. Zaid dan Khalid datang bersama-sama. Di sini lafadz ma'a tidak dimudhofkan kepada kalimat yang lain, artinya dia itu diputus dari idhofah, sehingga lafadz ma'an ini akan dibaca nasab sebagai hal, di mana lafadz ma'a ini nantinya akan ditakwil dengan lafadz mujtami'aini. Ja'a Zaidun wa Khalidun mujtami'aini. Ja'a datang Zaidun siapa Zaid, wa Khalidun dan Khalid mujtami'aini padahal bersama-sama. Selanjutnya, manakala setelahnya lafadz ma'a ini adalah berupa huruf yang sukun, maka dalam hal ini lafadz ma'a boleh dibaca dua, yaitu boleh dibaca ma'a, boleh pula dibaca ma'. Namun nantinya sukun tersebut akan dibuang dan digantikan dengan harkat kasroh karena bertemunya dua huruf yang sukun. Contohnya seperti lafadz jitu ma'a ar-rajuli. Jitu datang siapa aku, ma'a ar-rajuli beserta seorang laki-laki. Di sini lafadz ma'a bertemu dengan huruf yang sukun yaitu al, maka di sini boleh dibaca dua, boleh dibaca ma'a, boleh pula dibaca ma. Namun manakala dibaca ma yaitu huruf ainnya disukunkan, maka akan bertemu dua huruf yang sukun yaitu sukunnya huruf ain dan sukunnya al. Oleh karena itu huruf ainnya ini nanti harus diberi harkat agar tidak bertemu dua huruf yang sukun, dan harkatnya tersebut adalah harkat kasroh, sehingga nantinya akan menjadi jitu ma'ir rojuli. Jadi boleh dibaca jitu ma'ar rojuli atau jitu ma'ir rojuli atau jitu ma'al muslimina. Aku datang bersama dengan orang-orang muslim. Maka di sini boleh dibaca jitu ma'al muslimina atau jitu ma'il muslimina. Semuanya itu adalah benar. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga adalah lafaz kila dan lafaz kilta. Kedua lafaz ini selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain, baik kepada isim dhamir ataupun isim dhahir. Namun untuk lafaz kila dan kilta ini terdapat ketentuan khusus, yaitu wajib atau selalu dimudhofkan kepada isim tasniyah yang berbentuk makrifat. Jadi makrifatnya dengan al, dan antara kila atau kilta ini dengan mudhof ilaih yang berupa isim tasniyah itu tidak ada pemisah. Jadi harus tidak ada pemisah. Sekali lagi, untuk kila dan kilta haruslah dimudhofkan kepada isim tasniyah yang berbentuk makrifat dengan al, dan di antara keduanya dan mudhof ilaih yang berupa isim tasniyah itu harus tidak ada pemisah. Contohnya seperti lafaz kilta al jannataini atat ukulaha. Kiltal jannataini, adapun kedua kebun itu, atat ialah menghasilkan apa? Kiltal jannataini ukulaha, kepada buahnya. Di sini lafaz kilta dimudhofkan kepada isim tasniyah yang berbentuk ma'rifat dengan al, dan di antara keduanya tidak dipisah dengan kalimat yang lain. Dengan demikian tidak boleh kita mengatakan kila rojulaini, di mana lafaz kila ini dimudhofkan kepada isim nakiroh. Di sini tidak diperbolehkan. Demikian pula tidak dapat dikatakan kila Zaidin wa Khalidin, keduanya Zaid dan Khalid, di mana lafaz kila ini dimudhofkan kepada lafaz Zaid, dan lafaz Zaid ini adalah isim ma'rifat, namun ma'rifatnya bukan dengan al. Selanjutnya contoh kila ataupun kilta ini yang dimudhofkan kepada isim dhamir, seperti lafaz jaa ar-rajulani kilahuma. Jaa datang, ar-rajulani siapa? Dua orang laki-laki, kilahuma masing-masing dari keduanya. Jadi masing-masing dari dua orang laki-laki itu telah datang. Di sini lafaz kila dimudhofkan kepada dhamir, dan di antara keduanya ini tidak terdapat pemisah. Ini adalah yang ketiga, yaitu berupa lafaz kila dan kilta. Kemudian yang selanjutnya adalah berupa lafaz ayyun. Lafaz ayyun ini selalu dimudhofkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ayyun ini tidak boleh dimudhofkan kepada isim mufrad yang berbentuk makrifat. Jadi hanya bisa dimudhofkan kepada isim mufrad yang berbentuk nakiroh, jadi tidak boleh makrifat. Kemudian yang selanjutnya, ayyun ini bisa pula dimudhofkan kepada isim makrifat yang berbentuk tasniyah ataupun jamak. Jadi manakala berbentuk mufrad, maka mufradnya tersebut harus tidak berbentuk makrifat, artinya haruslah berupa isim nakiro, namun boleh pula dimudhofkan kepada isim makrifat, namun haruslah berbentuk tasniyah ataupun jamak. Jadi kalau makrifat harus berbentuk jamak ataupun tasniyah, namun apabila mudhof ilaihnya itu berbentuk mufrad, maka tidak boleh berbentuk makrifat, melainkan haruslah berbentuk nakiro. Kemudian yang selanjutnya, ayyun ini bisa dimudhofkan secara lafzi ataupun secara maknawi.
Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudhof secara lafzi itu manakala mudhof ilaihnya disebutkan secara lafadz, namun untuk mudhof secara maknawi itu lafadz daripada mudhof ilaihnya itu tidak disebutkan, namun maknanya diniatkan tetap ada. Jadi hanya makna daripada mudhof ilaihnya itu dianggap ada, namun lafadznya tidak disebutkan. Ini adalah beberapa ketentuan daripada lafadz ayun, di mana ayun ini selalu bentuknya dalam keadaan idhofah atau bentuknya selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Kita ambil contoh seperti lafadz akrim, ayya rojulin ahsana ilaika. Akrim, hendaklah memuliakan siapa engkau, ayya rojulin, kepada orang laki-laki manapun, ahsana, yang telah berbuat baik siapa itu rojul, ilaika, kepadamu. Hendaklah kamu memuliakan kepada orang laki-laki manapun yang telah berbuat baik kepadamu. Di sini lafadz ayun dimudhofkan kepada isim mufrad, di mana isim mufradnya itu tidak berbentuk ma'rifat melainkan berbentuk nakirah. Kemudian contoh yang berbentuk tasniyah ataupun yang berbentuk jamak seperti lafadz ra'aitu ayya ar-rajulaini. Ra'aitu, melihat siapa saya, ayya ar-rajulaini, kepada siapapun di antara dua orang laki-laki itu, koma, padahal berdiri siapa keduanya. Atau ayya ar-rijali qamu. Ro'a itu melihat siapa saya, ayya ar-rijali, kepada siapapun di antara laki-laki itu, qamu, padahal berdiri siapa mereka. Di sini lafadz ayun dimudhofkan kepada isim tasniyah sekalipun dia itu dalam keadaan ma'rifat, namun ini masih diperbolehkan karena memang berbentuk tasniyah. Begitu juga dengan lafadz ayya ar-rijal, lafadz ayun ini dimudhofkan kepada jamak yang berbentuk ma'rifat dengan al. Ini pun masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu manakala kita mengatakan ro'aitu ayya Zaidin, aku melihat kepada Zaid manapun. Ini tidak diperbolehkan karena ayun di sini dimudhofkan kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat. Ini tidak boleh. Harusnya manakala berbentuk mufrad harus berbentuk nakirah, tidak boleh berbentuk ma'rifat. Namun ayun ini masih diperbolehkan mudhof kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat dalam 3 keadaan. Yang pertama, manakala kalimat isim itu diulang. Jadi dalam susunan kalimat pada asalnya ayun tidak boleh dimudhofkan kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat. Namun hal itu diperbolehkan manakala diulang. Kita ambil contoh seperti yang terdapat di dalam syair. Fala tas'alan nasa ayyi wa ayyukum ghadatal taqaina kana khairan wa akrama. Fala tas'alanna, maka jangan bertanya sungguh siapa engkau, an-nasa, kepada manusia, ayyi wa ayyukum, siapakah di antara aku, wa ayyukum, dan di antara kalian, ghadatan, di pagi hari, iltaqaina, bertemu siapa kita, karena ada siapa, ayyi wa ayyukum, khairon, ialah yang lebih baik, wa akroman, dan yang lebih mulia. Maka janganlah kalian bertanya kepada manusia, siapakah di antara aku dan kalian pada pagi hari ketika kita bertemu yang lebih baik dan yang lebih mulia. Di sini kita perhatikan lafadz ayyi wa ayyukum, di mana lafadz ayyun ini mudhof kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat, yaitu berbentuk dhamir. Hal ini diperbolehkan karena lafadz ini diulang. Jadi ayyi wa ayyukum. Ini yang pertama. Jadi boleh mudhof kepada isim mufrad yang ma'rifat manakala terjadi pengulangan. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala
menunjukkan bagian dari sesuatu. Maka dalam hal ini diperbolehkan ayun mudhof kepada isim mufrad yang ma'rifat. Contohnya seperti lafaz ayu ats-tsaubi ahsanu. Ayu tsaubi ahsanu, adapun bagian baju yang manakah ahsanu ialah lebih baik? Bagian manakah dari pakaian ini yang lebih bagus? Di sini lafaz ayun diperbolehkan mudhof kepada isim mufrad yang dalam keadaan ma'rifat karena dimaksudkan untuk menunjukkan bagian dari sesuatu tertentu. Jadi manakala menunjukkan bagian dari sesuatu, maka diperbolehkan ayun mudhof kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat. Kemudian yang ketiga adalah manakala ayun itu berupa isim mausul. Manakala ayun itu dianggap sebagai isim mausul, maka di sini diperbolehkan mudhof kepada isim mufrad yang berbentuk ma'rifat. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Tsumma kemudian ba'atna membangunkan atau membangkitkan siapa kami hum kepada mereka lina'lama untuk mengetahui ayyul hizbaini manakah di antara dua golongan itu ahsa ialah yang lebih pintar menghitung lima terhadap sesuatu labithu yang tinggal siapa mereka amadan masanya. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Di sini kita perhatikan lafaz ayyul hizbaini, di mana lafaz ayyun ini dimudhofkan kepada isim ma'rifat, dan hal itu diperbolehkan karena memang dalam susunan ini lafaz ayyun dianggap sebagai isim mausul. Untuk ayun ini terdapat beberapa macam, yaitu bisa berupa ayun al-mausulah, ayun al-mausufah, ayun istifhamiyah, ayun syartiyah, ayun ta'ajubiyah, dan ayun al-kamaliyah. Untuk pembahasan secara rinci terhadap masing-masing bentuk dan ketentuan daripada ayun tersebut, silakan untuk dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Ini adalah yang keempat di antara lafaz-lafaz yang bentuknya selalu dimudhofkan, baik kepada isim dhomer maupun kepada isim dhohir. Kemudian yang kelima adalah berupa lafaz siwa, kemudian lafaz inda, kemudian lafaz qusara. Lafaz-lafaz ini selalu dimudhofkan kepada dhomer ataupun dhohir. Contohnya seperti lafaz yabdhulu zaidun, qusara juhdihi. Yabdhulu mengerahkan zaidun siapa Zaid, qusara juhdihi kepada segenap kemampuannya. Jadi ia mengerahkan seluruh upayanya. Atau bisa pula kita langsung mengatakan qusarahu, kepada seluruh kemampuannya. Dalam susunan ini lafaz qusara dimudhofkan kepada isim dhohir, sementara qusarahu ini dimudhofkan kepada isim dhomer. Kemudian contoh dari lafaz yang lain seperti lafaz khudh al-kitaba inda Zaidin atau indahu. Khudh hendaklah mengambil siapa kamu al-kitaba kepada kitab inda Zaidin yang ada di dekat Zaid atau indahu yang ada di dekatnya. Inda dimudhofkan kepada isim dhohir dan indahu dimudhofkan kepada isim dhomer. Kemudian contoh untuk lafaz yang siwa seperti lafaz ma yaksulu siwa Khalidin atau siwahu. Ma yaksulu tidak malas, siwa Khalidin
siapa selain Khalid, atau siwahu, siapa selain dia. Di sini lafadz siwa dimudhofkan kepada isim dhohir, siwahu dimudhofkan kepada isim dhomer. Lafadz-lafadz ini selalu dalam keadaan mudhof dan tidak bisa berdiri sendiri. Masih banyak beberapa lafadz yang lain yang memang bentuknya selalu dalam keadaan idhofah, selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Di antara lafadz-lafadz tersebut terdapat beberapa ketentuan khusus yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.